Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 47. Oke lah, nggak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita kali ini akan dibawa ke dalam aula yang sangat besar milik dari keluarga Zen ras manusia. Seorang pria parubaya telah duduk di kursi yang cukup mewah dan kemudian dia bertanya pada sekitar selusin orang yang duduk di bawah sana, "Apa kau gagal?" Semua orang hanya bisa terdiam, tapi semangat mereka juga sedang lesu. Pria parubaya itu mengambil cangkir teh yang berada di depannya dan dia segera meminumnya sambil mengatakan, "Sudahlah, kalian tidak perlu terlalu bersedih. Kegagalan ini memang sudah sesuai dengan dugaanku. Jika semudah itu, kakak kedua pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Dia jauh lebih baik daripada diriku dalam hal ini. Dan ngomong-ngomong, bagaimanakah kabar pihak dari Aulapil?" Salah seorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna hijau tiba-tiba saja berkata, "Kabar dari sana, mereka juga telah gagal." Pria parubaya itu segera tertawa. "Bahkan Aulapil saja gagal. Jadi kenapa kalian harus bersedih? Kakak kedua, dia benar-benar menemukan harta karun yang luar biasa kali ini. Sudahkah kau menyelidiki siapa yang telah memurnikan cairan Kingling tersebut?" Orang yang dimaksud dengan sebutan kakak kedua oleh pria parubaya ini adalah Zen Bufan. Pria muda berjubah hijau kembali berkata, "Kita belum mengetahuinya, tapi menurut berita dari Aulapil, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah orang yang telah mengirimkan token iblis darah dari reruntuhan kuno di Provinsi Kaisar belum lama ini." Pria parubaya menyipitkan matanya. "Oh, siapa nama orang itu?" Pria berjubah hijau kembali menimpali. "Namanya adalah Xiaoyan, seorang anggota dari klan Xiao di dalam Provinsi Kaisar, dan dia seharusnya berada di dalam kota Jugi saat ini." Pria parubaya segera mengatakan, "Klan Xiao, Provinsi Kaisar. Apakah itu adalah klan Xiao milik dari Xiao Yao?" Pria berjubah hijau mengangguk kepalanya. "Benar, pemimpin." Pria parubaya pun tertawa. "Menarik sekali. Klan Xiao sekarang menjadi terkenal. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah kau sudah menemukan Xiao Yao?" Pria berjubah hijau menggelengkan kepalanya. "Belum, pemimpin." Dan pria parubaya menghela nafasnya. "Orang tua itu sangat keras kepala. Aku hanya bilang bahwa Daudi bintang 4 di dalam Provinsi Kaisar sudah cukup, tapi orang itu malah kabur dari rumah. Katanya dia tidak butuh bantuan dari keluarga Zen milikku dan ingin mencapai terobosan bintang 5 Daudi dengan caranya sendiri." Dia benar-benar keras kepala. Apakah Xiaoli yang sekarang masih memegang posisi pimpinan dari klan Xiao? Pria berjubah hijau menganggukkan kepalanya. "Iya, sekarang yang menggantikan Xiao Yao adalah Xiaoli." Pria parubaya itu pun kemudian menimpali. Hingga detik ini Xiaoli cukup tenang. Apakah klan Xiao baru-baru ini melakukan pergerakan? Pria berjubah hijau menimpali. Beberapa waktu yang lalu, karena masuknya Xiaoyan ke dalam reruntuhan kuno, klan Xiao pada akhirnya diincar oleh klan iblis jiwa. Pria parubaya pun memukul kursinya sambil berkata, "Apa? Mereka telah diincar klan iblis jiwa? Kenapa kau tidak memberitahuku?" Semua orang yang berada di dalam tempat ini pun gugup ketika melihat kemarahan dari pria parubaya ini. Dan kemudian sang pria berjubah merah pun mengatakan, "Ketua klan, tolong tenanglah. Pada saat kami menerima kabar itu, King Hauran sudah memimpin orang-orangnya untuk menyelesaikan masalah ini." Tatapan mata pria parubaya segera menyipit pada orang berjubah merah. Setelah sekian lama, orang ini yang tadinya selalu diam sekarang mulai berbicara. Pria parubaya kemudian berkata, "Kirimkan orang untuk mengirimkan biji-bijian ke dalam klan Xiao dan memenangkan hati mereka. Selain itu, tinggalkan orang-orang di dalam Provinsi Kaisar untuk memantau pergerakan dari klan Xiao." Pria berjubah merah kemudian mengatakan, "Pemimpin, apakah kita akan menghalangi pergerakan dari klan Xiao?" Pria parubaya segera menimpali, "Tidak. Jika kita melakukan hal itu, siapa yang mau mengikuti kita di masa depan? Masalah ini serahkan saja pada kakak kedua."
Dan sekarang, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang telah mengincar Xiaoyan? Dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota Jugi dengan mudah. Apabila kakak kedua ingin mendapatkan kerja sama dengan Xiaoyan, dia pasti akan membutuhkan sesuatu yang besar. Dan bagaimanapun juga kakak kedua adalah anggota dari keluarga Zen milikku. Kirimkan pasukan yang juga suruh mereka mengawasi rumah lelang. Kali ini kita akan benar-benar membantu kakak kedua. Pria berjubah hijau dan juga pria berjubah merah hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kita berpindah pada markas Ras Xiao yang berada di balai kota. Seorang pria parubaya berbadan besar ini memandangi semua orang yang hadir di hadapannya. Lalu dia bertanya dengan tegas, bagaimanakah hasilnya? Apakah kalian semuanya berhasil? Beberapa orang yang berada di depannya menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, kami bahkan tidak bisa menentukan rumusnya. Pria parubaya dari Ras Xiao itu kemudian berteriak, sekumpulan orang tidak berguna. Kalian itu bisa kerja apa tidak? Kalian bahkan tidak bisa menganalisis rumus untuk membuat pil kaisar level kedua ini. Tiba-tiba saja seorang wanita tua yang memegang sebuah tasbih, dia keluar lalu berkata, apakah kau sudah mengirimkan seseorang untuk mencari bocah bernama Xiaoyan? Kenapa kau harus marah seperti itu? Jangan salahkan mereka. Cairan ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ini adalah formula yang telah hilang di zaman kuno. Pria parubaya segera berdiri dari tempat duduknya, memberikan hormat sambil mengatakan, nenek moyang, kenapa Anda keluar? Wanita tua bertasbih kemudian menimpali, jika aku tidak keluar, kau akan membuat banyak masalah. Apakah kau tahu resep dari cairan itu milik siapa? Pria parubaya menggelengkan kepalanya. Soal ini aku tidak tahu. Wanita tua yang merupakan nenek moyang tiba-tiba saja mengatakan, kau bahkan tidak tahu apapun, tapi kau ingin memecahkannya. Aku katakan pada dirimu, formula cairan itu adalah milik kaisar misterius iblis darah selama bencana kuno. Sungguh memalukan. Kau sekarang adalah pemimpin dari Ras Xiao kita, namun kau bahkan belum mengetahuinya dan sudah punya ide. Tindakanmu benar-benar gegabah. Pria parubaya kemudian mengatakan, lalu maksud dari nenek moyang apa ya? Nenek moyang ini pun kemudian menimpali, betapa banyak orang yang ingin memecahkan formasi itu dan tak ada satupun orang yang berhasil. Bahkan kabarnya Ming Chenxi, orang dari balai pil itu, yang juga seorang alkemis tingkat ke-9, bahkan dia dilaporkan tidak bisa berbuat apapun. Kalian semuanya, cepat pergi dari dalam tempat ini, jangan buang-buang waktu lagi. Mendengarkan ucapan dari nenek moyang ini, semua orang dan juga para tetua yang berada di aula besar dari Ras Xiao, mereka menganggukkan kepalanya dan kemudian membubarkan diri, kecuali pria parubaya, pemimpin dari Ras Xiao yang sekarang. Setelah tidak ada seorang pun, nenek moyang dari Ras Xiao melihat pada pria parubaya ini yang kemudian dia berkata, Zhan Huan, bukan berarti aku ingin memarahi dirimu di depan semua orang, tapi cairan yang bernama Qingling itu bukanlah keunggulan Ras Xiao kita. Selain itu, orang yang memurnikan cairan ini jelas telah mendapatkan sebuah warisan dari Kaisar Iblis tua itu, karena dia berada di dalam aliansi bisnis dan kita masih memiliki beberapa saham di dalam sana. Mengapa kita harus ikut campur di dalam kehebohan ini? Biarkan saja mereka ribut dan kita akan menonton pertunjukan serta menikmati keuntungannya. Bukankah itu adalah hal yang lebih baik? Zhan Huan menganggukkan kepalanya. Nenek moyang benar. Haruskah kita mengirimkan beberapa orang untuk diam-diam membantu aliansi bisnis jika diperlukan? Wanita tua itu pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Iya, setidaknya kau tidak sepenuhnya bingung kali ini. Awalnya, setelah bencana besar, Ras Xiao kita seharusnya mendapatkan keuntungan yang besar. Penguatan kesengsaraan bintang 5 sangat menguntungkan bagi Ras Xiao kita. Tapi sayangnya, Sang Santa telah gugur. Zhan Huan kemudian menimpali, nenek moyang,
Aku sudah menggunakan berbagai cara untuk menanyakan keberadaan Santa di berbagai alam. Nenek moyang menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Kemunculan sang Santa adalah kehendak surga. Semuanya bergantung pada apakah surga berkenan pada rasio kita. Aku sudah tua. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi rasio ini. Setelah berbicara seperti itu, nenek moyang kembali berbalik dan berjalan, menghilang dari dalam tempat ini. Kita berpindah pada aliansi bayangan yang misterius. Di dalam sebuah ruangan kecil telah berdiri dua sosok menggunakan topeng. Yang satu menggunakan topeng merah, yang satu lagi menggunakan topeng biru. Orang bertopeng merah kemudian bertanya, bagaimanakah keadaan di luar? Topeng biru pun menjawabnya, semua upaya gagal. Semua orang mencari keberadaan Xiaoyan. Topeng merah pun menimpali. Aku cukup yakin bahwa Xiaoyan pasti berada di tangan aliansi bisnis. Apakah kau sudah mencoba mencari ke tempat itu? Topeng biru pun mengatakan tidak, karena tidak ada petunjuk sama sekali. Dan kita hanya tahu bahwa Xiaoyan datang untuk mencari klan Yao. Tapi klan Yao sendiri hingga detik ini juga belum pernah melihat bocah bernama Xiaoyan. Topeng merah bertanya, bagaimanakah keadaan di pihak provinsi Kaisar? Topeng biru segera menimpali. Klan Xiao juga tidak mendapatkan kabar apapun tentang Xiaoyan. Haruskah kita menuju klan Xiao dan kemudian memaksa mereka untuk menghubungi Xiaoyan agar bocah ini muncul? Topeng merah menggelengkan kepalanya. Tidak. Pertama, itu tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi kita. Kedua, hanya akan membongkar identitas kita. Aula Pil seharusnya yang paling tertarik pada Xiaoyan saat ini. Mereka bahkan sudah mengirimkan orang untuk meminta kita membantu mereka menemukan keberadaan dari Xiaoyan. Topeng biru pun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Topeng merah menimpali, selidiki dengan segenap kekuatan kita, dan kita tidak akan terlibat dalam masalah yang rumit ini, tapi kita akan mengaduknya dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Topeng biru menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Kita berpindah pada kediaman King Haoran di dalam kota Jugi. King Haoran saat ini telah duduk terpenuh. Semenjak mendapatkan token iblis darah dan juga cincin iblis darah, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia mencapai puncak bintang 6 Dodi. King Haoran memandangi cairan Kingling di hadapannya dan kemudian dengan raut wajah penuh kekhawatiran dia mengatakan, sepertinya Xiaoyan benar-benar sedang dalam masalah kali ini. King Mu'er yang duduk di sampingnya, tatapan matanya pun juga menegang dan dia bertanya, kakak, apa yang ingin dilakukan aliansi bisnis dengan menahan Xiaoyan? Berapapun obat yang dimilikinya, berapa banyak yang bisa dimurnikan oleh Xiaoyan, uangnya tidak sebanyak menjual inti binatang iblis bintang 5 Dodi. King Haoran menggelengkan kepalanya sambil berkata kepada King Mu'er, kau tahu apa? Aliansi bisnis ingin memaksa Xiaoyan untuk menyerahkan formula dari cairan Kingling itu, memproduksinya secara massal dan mengendalikan pasar obat. Aliansi bisnis telah memikirkan hal ini selama puluhan ribu tahun dan ini bukan rahasia lagi. Dengan formula unik itu yang dimiliki oleh kaisar leluhur kita, semuanya bisa mengubah keadaan dari aliansi bisnis. Mata dari King Mu'er berbinar dan kemudian dia menimpali. Wow, pantas saja dia menolak ketika aku memberinya barang-barang waktu itu. Jadi dia telah mendapatkan barang-barang sebagus ini dari kaisar leluhur. Kakak, ayo kita cari Xiaoyan dan kemudian ambil kembali formula yang telah diberikan oleh kaisar leluhur dan kita akan bisa menguasai pasar obat kali ini. Oke, kita bisa menghasilkan banyak uang. King Haoran pun marah. Omong kosong apa kau ini? Apakah mungkin kita akan melakukan hal seperti itu pada Xiaoyan? King Mu'er pun cemberut. Kakak, tapi awalnya barang-barang itu adalah milik kaisar leluhur, yang berarti itu harus kembali ke tangan dari kita. King Haoran pun menimpali. Kau ini
benar-benar bodoh. Itu adalah hadiah dari kaisar leluhur untuk Xiaoyan karena telah mengembalikan token iblis darah. Apakah menurutmu mana yang lebih penting, token iblis darah atau formula dari gulungan itu? King Mu'er segera menjawabnya. Tapi kakak, Xiaoyan sekarang sudah ditangkap oleh aliansi bisnis. Bukankah seharusnya kita menyelamatkan Xiaoyan? Dan lebih baik kita yang mendapatkan keuntungan daripada aliansi bisnis itu. Melihat kedua kakak beradik ini sedang berdebat, tetua kedua tiba-tiba saja terbatuk. Aku rasa Xiaoyan juga orang yang keras kepala dan tidak akan mudah menyerahkan formula apapun. Seharusnya formula itu masih berada di tangan Xiaoyan dan belum diberikan pada aliansi bisnis. Dan jika hal itu memang benar-benar terjadi, aku khawatir Xiaoyan memang akan mendapatkan masalah seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin Haoran. Tiba-tiba saja Haoran berdiri dari tempat duduknya sambil berbicara, ayo pergi, aku akan menemui Zhen Bufan. Kita berpindah pada ruang pribadi dari presiden aliansi bisnis yang tidak lain adalah Zhen Bufan. Sekarang King Haoran telah tiba di dalam tempat itu, yang kemudian Zhen Bufan menyambutnya. Kedatangan dari Kaisar Agung dari klan Iblis adalah sebuah kehormatan. Selamat datang, selamat datang. King Haoran kemudian menimpali. Orang-orang dari aliansi bisnis memberitahukan pada diriku bahwa Anda berada di dalam rumah lelang ini, jadi aku datang tanpa diundang. Mohon maaf atas ketidaksopananku, Presiden Zhen. Zhen Bufan pun hanya mengangkat tangannya sambil berbicara. Sudahlah, tidak masalah. Aku bahkan tidak bisa mengundang tamu terhormat seperti Anda, Kaisar Agung dari klan Iblis. Anda terlalu sopan. Semuanya silakan duduk. Pelayan, tolong sajikan teh untuk tamu terhormat kita. Akhirnya King Haoran bersama dengan kelompoknya duduk di kursi yang telah dipersiapkan. Dan selanjutnya Zhen Bufan pun bertanya, bolehkah aku tahu Kaisar Iblis datang ke tempat ini pasti ada masalah yang cukup mendesak. Ada apa sebenarnya? King Haoran kemudian mengatakan, Presiden Zhen Bufan, kau sudah mengetahui niatku. Sebenarnya aku datang adalah untuk mencari Xiaoyan. Zhen Bufan pun terkejut. Xiaoyan? Apakah Xiaoyan adalah bocah yang sudah memberikan token iblis darah? King Haoran menganggukkan kepalanya. Ya, dia yang sedang kucari. Zhen Bufan dengan raut wajah yang masih tetap tenang, dia pun menimpali. Kaisar Iblis, kau salah orang. Bagaimana aku bisa mengetahui di manakah Xiaoyan berada saat ini? Aku bahkan tidak mengenal bocah itu. King Haoran pun raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Presiden Zhen, cairan Kingling yang Anda lelang adalah formula unik dan juga eksklusif dari kaisar leluhur milikku. Hanya Xiaoyan yang memasuki reruntuhan kuno. Selain Xiaoyan, tidak ada seorang pun yang bisa memurnikan cairan Kingling ini. Bisakah kau mengatakan kepada diriku di manakah Xiaoyan sekarang? Zhen Bufan kemudian mengatakan, Kaisar Iblis, Anda tidak benar. Aku kira kau juga tahu bahwa rumah lelang kami hanya menjual barang dan tidak pernah menanyakan asal-usul dari siapa yang melelangnya. Karena itu adalah aturan kami. Kami juga tidak tahu siapa yang membawa cairan Kingling untuk dilelang. King Haoran tidak ingin terus berdebat. Baiklah Presiden Zhen, kita semuanya adalah orang yang berakal sehat. Jadi mari kita berhenti bertele-tele. Aku mengerti niat dari aliansi bisnis milikmu. Dan ras iblis juga merupakan salah satu pemegang saham di dalam aliansi bisnis ini. Secara logika, masalah ini juga menguntungkan ras iblisku. Jika Presiden Zhen tidak mengakuinya, maka tidak apa-apa. Tapi ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada Presiden Zhen. Pertama, karena kaisar leluhurku telah mewariskan formula kepada Xiaoyan, maka formula ini tetap menjadi milik Xiaoyan dan ras iblisku tidak berniat untuk menginginkannya. Kedua, aku tidak peduli bagaimanakah aliansi bisnis ingin bekerja sama dengan Xiaoyan selama Xiaoyan sendiri yang bersedia melakukan hal itu. Namun aku tidak ingin siapapun memaksa Xiaoyan melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Dan aku terutama tidak ingin ada kecelakaan menimpa Xiaoyan. Presiden mungkin belum tahu, tapi Xiaoyan dan aku adalah saudara angkat.
dan dia seorang dermawan bagi ras iblisku. Jika aku sampai mendengar bahwa Soyen mengalami sebuah kecelakaan, siapapun yang bertanggung jawab, aku akan meminta pertanggungjawaban itu kepada aliansi bisnis milikmu, dan ras iblis akan melawan aliansi bisnis sampai mati. Zhen Bufan hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari King Haoran, yang kemudian dia berkata, "Kaisar Iblis, mohon tenanglah. Jika kami mendapatkan kabar tentang Soyen, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya dan tidak akan pernah menyakiti dia sedikit pun. Jika perlu, kami bahkan mungkin membutuhkan bantuan dari Kaisar Iblis." King Haoran menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berdiri menjabat tangan dari Zhen Bufan sebelum akhirnya berpamitan meninggalkan ruang dari presiden aliansi bisnis ini. Begitu King Haoran pergi, Zhen Bufan segera memanggil Zhenni dan juga Le Shaolong. Zhen Bufan pun berkata kepada keduanya, "Sekarang ini seluruh kekuatan besar telah mengincar Soyen dan kita berada di bawah tekanan yang besar. Katakan padaku apa pendapat kalian?" Le Shaolong dengan nada yang tegas dia berkata, "Kenapa kita harus repot-repot? Singkirkan saja Soyen dan kita akan mendapatkan semua formula dari Kaisar Iblis tua. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan banyak harta karun yang langka dari bocah itu." Zhen Bufan kemudian menimpali, "Tidak, Kaisar Iblis King Haoran sudah datang padaku barusan. Jika sampai terjadi pada Soyen, maka ras iblis akan meminta pertanggungjawaban pada kita dan mereka akan melawan sampai mati." Le Shaolong hanya tersenyum. "Apakah kita akan benar-benar menjadi pengawal pribadi dari Soyen?" Zhenni dengan lembut segera mengatakan, "Bagaimana kalau kita bicara langsung dengan Soyen dan berharap dia bisa bekerja sama dengan kita?" Le Shaolong tidak setuju. "Aku ragu. Andai saja kau menjadi Soyen, apakah kau akan dengan mudah setuju tawaran seperti ini?" Zhenni kemudian menimpali, "Kita akan menjelaskan pro dan kontra serta situasi saat ini dengan jelas padanya, dan aku rasa dia akan membuat pertimbangannya sendiri." Le Shaolong kemudian berkata, "Kecuali jika sudah mencapai titik yang sangat berbahaya, menurutmu Soyen akan mempercayainya? Lagi pula, dia masih punya saudara angkat seperti Kaisar Iblis." Zhen Bufan hanya duduk di kursinya. Dia merenung, memikirkan jalan keluar tentang masalah ini. Selanjutnya, Zhen Bufan pun berkata, "Shaolong, kau mengingatkanku. Kita akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Zhenni, berbicara dengan Soyen, tapi bukan sekarang. Bukankah pertemuan Agung dan Dian akan diadakan lebih awal, dan itu jelas ditujukan pada Soyen? Kita akan menggunakan rencana mereka untuk melakukan perlawanan. Kau segera beritahu pada Soyen tentang pertemuan Agung dan Dian ini, dan kurasa dia pasti akan pergi. Tidak ada satupun alkemis yang tidak ingin berpartisipasi di dalam pertemuan Agung dan Dian. Kita akan melakukan sesuai dengan rencana." Le Shaolong pun bertanya, "Presiden, ide yang bagus sekali, tapi aku khawatir bagaimana jika syarat yang diajukan Soyen terlalu tinggi?" Zhenni kemudian menimpali, "Setinggi apapun syaratnya, itu tetap saja syarat dan hanyalah sekedar kepentingan. Jika dibandingkan dengan pasar obat, tidak ada apa-apanya." Zhen Bufan pun menegaskan, "Apa yang dikatakan oleh Nier benar, gadis kecil. Kau benar-benar sudah berubah sekarang. Prioritas kita saat ini adalah melindungi keberadaan Soyen sebisa mungkin tanpa ada kejadian yang tidak diinginkan. Demi melindungi keselamatan dari seorang Soyen, aliansi bisnis kali ini telah menyiapkan sebuah ruang rahasia untuk Soyen di halaman belakang, dan ruangan ini juga memiliki lubang cacing kecil di dalamnya yang langsung bisa mengarah ke kantor dari Zhenni, sehingga bisa mengurangi banyak masalah dan juga bahaya yang tersembunyi." Soyen tentu saja cukup puas dengan pengaturan ini. Meskipun Soyen menyadari situasinya yang cukup berbahaya, fokus utamanya sekarang adalah meningkatkan kemampuan alkemisnya dan sama sekali mengabaikan segala sesuatu yang berada di luar sana. Terlebih lagi, hanya disinilah
tempat teraman bagi Soyen sekarang. Soyen pun mulai membenamkan dirinya dalam proses pemurnian ramuan-ramuan di dalam ruangan khusus yang telah disiapkan oleh aliansi bisnis itu. Setelah memurnikan banyak obat-obatan, Soyen akan membawanya ke rumah lelang untuk dilelang. Di sisi lain, Long Yi pada saat ini terus melahap kekuatan dari petir sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Dan ketika Soyen mulai mengedarkan seni roh darah, roh hantu yang berada di dalam tubuhnya masih tidak menunjukkan pergerakan apapun, dan kekuatan jiwa dari Soyen juga tidak menunjukkan peningkatan apapun. Selama periode waktu ini, Soyen juga secara berkala mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan dua obatnya, yaitu cairan Qingling dan juga cairan energi merah. 6 bulan telah berlalu dalam sekejap mata dan tiba-tiba saja, pung! Di halaman yang sunyi, gelombang energi meraung keluar dari dalam kamar Soyen. Bahkan pepohonan yang berada di luar kamar, daunnya pun mulai berguguran. Soyen menyeka keringat di dahinya. Pandangan matanya tertuju kepada kuali kayu api di hadapannya. Soyen kemudian bergumam, langkah terakhir, kenapa aku selalu gagal? Sepertinya aku masih kekurangan sesuatu. Pertemuan Agung dan Dian akan segera diadakan. Banyak alkemis papan atas pasti akan berkumpul di sana. Aku harus pergi dan juga melihat-lihat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan meninggalkan ruang khususnya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.